dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Kang Batara, tolong aku, Kang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kang Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Penyidik semua. Penyidik keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Kang Batara, tolong aku, Kang. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja. Pengantin kembang Kamboja. Lebih baik aku menghindar dari tempat ini. Maaf, saya lebih baik pulang. Maksud saya tidak mau mengganggu suasana pengantin baru kalian. Pulanglah sebelum terlambat. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ketujuh ini didukung oleh para pelaku. Anna Sambayon sebagai wanita misterius, Kasdu Dewas sebagai Tuk Tunggal, Herman Wijaya sebagai Tarji, Naryo sebagai Engkos, Lanti sebagai Sina, Rifki sebagai Daksa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, laki-laki yang bernama Daksa selalu muncul baik di desa Sendang Karang maupun di desa Lereng bila akan terjadi sebuah bencana. Namun laki-laki aneh itu hilang dengan cepat bila bencana itu sedang berlangsung di desa tersebut. Kang Tarji, mau kemana? Mau bertemu denganmu. Wah,
kebetulan kau ada di warung ini. Mana si Wira? Sebentar lagi dia datang, Kang. Apa yang akan Kang Tarji sampaikan pada saya? Hanya mau bertanya tentang laki-laki yang bernama Daksa itu. Oh, itu Kang. Iya. Laki-laki itu tinggal jauh dari sini, Kang. Di balik Gunung Sumbing itu. Dia pernah mampir di warung ini, kan? Iya, Kang. 3 hari yang lalu. Kalau begitu, akan aku tunggu dia di sini. Dia tidak mungkin datang, Kang Tarji. Kenapa tidak mungkin? Dia hanya mampir di warung ini ketika dia akan pulang menuju desanya. Kau telah ditipunya, Angkos. Dia tidak pulang ke desanya. Karena 2 hari yang lalu, dia berada di desa Lereng. Pardi dan Bajo berjumpa dengan laki-laki itu tengah malam. Esok paginya mereka menemukan Kusnan mati di pinggir hutan. Betul itu, Kang. Kalau kau tidak percaya, datang saja ke desa Lereng. Tapi, bukankah laki-laki itu sebenarnya penyelamat kita, Kang? Penyelamat bagaimana? Dia itu memberitahukan pada aku dan Wira, Kang, bahwa kita harus hati-hati. Terutama Kang Tarji, Kanaka, dan Ranto. Karena Akang bertigalah yang akan diincar oleh pembunuh aneh itu. Engkos. Termakan betul olehmu keterangan bajingan itu. Padahal dialah pembunuh yang selama ini kita cari. Dialah kusir kereta kuda pembawa maut itu. Aku yakin dia akan muncul lagi di warung ini. Nih, lihat. Kolokku ini sudah tidak sabar untuk menebas batang lehernya. Percuma, Tarji. Kau tidak akan berhasil menuntut balas pada laki-laki yang bernama Daksa ini. Dia pasti salah satu keluarga perempuan yang aku bunuh di hulu sungai Tembesi 11 tahun yang lalu. Siapa yang bilang begitu? Hanya dugaanku saja, Tuk Tunggal. Kau yakin? Kalau di hulu sungai Tembesi ada orang? Maksudku, ada orang yang tinggal? Tidak, Tuk. Tapi perempuan tua itu mungkin kebetulan lewat sana. Buat apa seorang nenek lewat di hulu sungai Tembesi yang susah dilalui orang? Dan aku yakin bahwa kau sudah bertemu dengan salah satu penghuni hulu sungai Tembesi. Tuk Tunggal jangan menakut-nakuti aku. Tidak, aku tidak menakut-nakutimu. Tapi aku telah merasakan keanehan itu ketika kabut panas melanda desa kita 3 hari yang lalu. Aku merasakan ada kekuatan lain yang menggerakkan kabut itu. Lihat, kalau aku mengingat kejadian itu, bulu tanganku sampai berdiri. Percayalah, karena aku tahu betul seluk-beluk sungai Tembesi. Sebab nenek moyangku berasal dari hulu sungai itu sekian ratus tahun yang lalu. Pulanglah. Kau tidak akan bisa menghadapi mereka. Mereka bukan manusia biasa seperti kita. Lalu, aku harus bagaimana, Tuk Tunggal? Andai saja kau bertemu dengan laki-laki yang bernama Daksa. Minta maaflah. Mungkin itu yang mereka harapkan darimu. Kang Tarji. Ya. Tampaknya siang ini Kang Tarji gelisah betul.
betul? Aku yakin Daksa akan muncul siang ini. Setelah 1 minggu aku menunggu di warung ini. Lalu akan Kang Tarji apakan dia? Tentu akan aku tebas batang lehernya. Aduh Kang, jangan berkelahi di sini. Lihat, karena Kang Tarji menunggu laki-laki itu untuk membuat perhitungan di warung ini, warung Sina jadi sepi. Tidak ada yang berani datang kemari. Mereka takut terkena bencana, Kang. Alah, Sina. Kamu percaya betul keterangan Tuk Tunggal. Sedangkan aku saja yang bersangkutan dengan urusan ini tidak takut. Aduh, tapi Sina harap Kang Tarji jangan ribut di sini. Sina cari makan di warung ini, Kang. Kalau tidak aku tunggu dia di sini. Lalu di mana? Hah? Di mana? Sedangkan dia pasti datang ke warung ini. Tapi laki-laki itu tidak pernah datang kemari, Kang. Sina tidak pernah melihat dia mampir kemari. Itu karena kau tidak memperhatikan. Karena kau sibuk melayani pembeli. Sedangkan Wira dan Engkos melihatnya. Bahkan bicara dengan laki-laki itu. Betul kan, Kos? Betul, Kang. Tapi sebaiknya Akang berdamai saja dengan dia. Seperti yang dianjurkan Tuk Tunggal. Agar desa kita ini aman, Kang. Engkos. Aku kan sudah bilang. Bagiku, hutang harta aku bayar dengan harta. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan sudah 2 orang keluargaku mati di tangan laki-laki itu. Apakah aku harus berdamai dengan dia? Kang, Tuk Tunggal pasti betul. Ikutilah nasihat Tuk Tunggal. Alah. Tuk Tunggal bicara begitu karena nenek moyang Tuk Tunggal berasal dari hulu sungai Tembesi itu. Tentu saja dia bela orang-orang yang berasal dari sana. Hah? Ada orang kemari. Mana, Kang? Itu. Dia berpakaian serba hitam. Dengan ikat kepala yang juga hitam. Laki-laki itu yang bernama Daksa, Kang Tarji? Tidak sia-sia aku menunggu di sini. Kau lihat, Sina. Akhirnya laki-laki itu datang juga. Oh, dia? Tapi laki-laki ini belum pernah datang kemari, Kang. Aku belum pernah melihatnya. Dia sudah dekat. Langkahnya tidak terdengar, Kang. Itu tandanya dia seorang pendekar. Aku harus hati-hati. Kisanak menunggu saya? Iya. Kisanak yang bernama Daksa, kan? Iya. Dan pasti Kisanak bernama Tarji. Dari mana Kisanak tahu? Aku sudah melihat tandanya. Bahkan sudah seminggu Kisanak menunggu saya di sini pun saya sudah tahu. Rupanya memang kau yang membuat onar, ha? Kenapa Kisanak menuduh begitu? Karena kaulah kusir kereta pembuat malapetaka di desa ini. Kusir kereta itu berpakaian hitam-hitam seperti yang kau pakai sekarang ini. Belum tentu. Nih, terimalah. Nih lagi. Jangan, Kang Tarji! Kenapa Kisanak menyerangku? Aku akan membunuhmu. Sudah, Kang. Sudah. Kau bunuh aku. Dia jatuh. Dia mati, Kang. Dia memang harus mati. Kang Tarji. Dia melihat di tanah dan kepalanya mulai mengecil, Kang. Kang. Tubuhnya mulai berubah. Kang! Lihat, mayat laki-laki itu berubah menjadi ular. Kang, dia berubah menjadi ular hitam, Kang. Awas, dia mulai bergerak. Awas, dia bergerak. Jangan dibunuh dia. Biarkan dia pergi, Tarji. Tuk Tunggal. Jangan membuat bencana lagi. Ular itu masuk ke dalam semak-semak. Biarkan saja, Engkos. Kalian tidak akan sanggup melenyapkannya. Karena dia memang bukan tandingan kalian.
saya mengawasi dia dari jauh. Jauh di dalam hutan itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuk Tunggal? Seharusnya kau tadi tidak membunuh laki-laki itu, Tarji. Kau seharusnya minta maaf padanya. Ya, tapi sudahlah. Kau tidak mau mengikuti petunjukku, maka kau harus menanggung akibatnya, Tarji. Wajah Tarji berubah pucat, terbayang akibat dari perbuatan yang dilakukannya tadi. Sementara berita itu cepat menjalar ke seluruh desa, hingga penduduk desa Sendangkarang kembali menjadi gempar. Ketika sore sudah menjelang, penduduk sudah mengurung diri di dalam rumah. Mereka takut untuk keluar. Mereka takut digigit ular hitam jadi-jadian itu. Malam telah merambat. Jalan desa terasa sepi. Tidak satu pun tampak orang meronda. Tidak satu pun tampak orang yang berada di halaman rumah. Hanya sesekali terlihat babi hutan melintas desa. Sementara cahaya bulan berwarna perak kepucatan. Desa sepi sekali. Desa kita pakai desa tidak berpenghuni. Sudahlah, Kang Tarji. Tutup saja pintu itu. Kau takut? Tidak. Hanya, ya, suasananya agak lain. Kalau kereta kuda itu datang lagi, akan aku sambut kedatangannya. Tapi percayalah, kereta kuda itu tidak akan datang. Karena kusir kereta itu sudah berubah menjadi ular hitam. Bunyi kentongan. Iya. Pasti ada bahaya, Kang. Tunggu. Kita dengarkan dari arah mana datangnya bunyi kentongan itu. Jauh sekali kentongan itu, Engkos. Pasti bukan berasal dari desa kita. Nah, Kang, ada bunyi kentongan yang lebih dekat. Nah, bunyi kentongan itu dari desa kita. Ayo, tutup pintu itu, Kang. Apalagi yang akan terjadi? Nah, kalau ditutup begitu, rasanya lega, Kang. Kita harus bersiap-siap. Siapa tahu bencana akan datang tiba-tiba di desa ini. Iya, aku sudah siap, Kang. Itu sebabnya aku menemani Kang Tarji di rumah ini. Kang Tarji, suara kereta itu. Dengar itu, Kang. Kurang ajar. Kereta kuda itu datang lagi. Kereta kuda itu berhenti persis di muka rumah ini. Jangan, Kang. Jangan dibuka pintu itu, Kang. Tidak. Aku hanya mau mengintip dari sini. Kos. Lihat kemari. Cepat. Lihat dari lubang ini. Mana? Kusir kereta itu laki-laki yang bernama Daksa, Kang. Manusia apa dia? Kenapa dia bisa hidup lagi? Dia melihat ke rumah ini. Bagaimana, Kang, kalau aku bunyikan gendongan? Dia menurunkan sesuatu dari dalam kereta kudanya. Gulungan tikar. Dia menurunkan gulungan tikar. Kang, gulungan tikar itu diletakkan di tangga rumah ini, Kang. Siap-siap, Engkos. Kita serbu dia. Kita serbu, Kang? Iya. Kau takut? Iya, sedikit, Kang. Ayo, kita serbu dia. Sebelum terlambat, Kos. Hiat! Dengan cepat Tarji dan Engkos melompat keluar rumah. Tubuh keduanya melayang di udara sebelum menjejak halaman rumah. Sedangkan di tangan masing-masing telah menggenggam sebilah golok yang berkilat terkena cahaya bulan. Lalu dengan tangkas, keduanya memburu kusir kereta yang bernama Daksa. Namun Daksa tampak tidak mempedulikan.
Laki-laki itu berjalan menuju kereta kuda. Lalu ia naik dan menjalankan kereta kuda dengan tenang. Engkos dan Tarji tetap memburu. Namun perlahan-lahan kereta kuda itu hilang di sabut kabut malam. Itu hilang, Kang. Bajingan. Dia permainkan kita. Hei! Berhenti! Jangan lari kamu, ha? Nih, aku yang bernama Tarji. Hah? Suara apa itu, Bos? Orang-orang kampung datang kemari, Kang. Mereka menyalakan obor. Mari kita lihat. Apa isi gulungan tikar yang ditinggalkan oleh kusir kereta tadi? Ya. Mayat. Mayat Ranto, Kang. Dia membunuh Ranto, Engkos. Persis seperti apa yang dikatakan Daksa, Kang Tarji. Bahwa Sono, Kanaka, dan Ranto akan mendapat gilirannya. Sedangkan Sono telah mati. Malam ini giliran Ranto. Besok atau lusa, mungkin giliranku. Ada apa lagi? Iya, ada apa? Ranto dibunuh orang. Mana? Ini. Ini lihatlah. Lehernya seperti bekas digigit ular. Mana? Itu. Iya, Kang. Lehernya bekas digigit ular. Kusir kereta itu. Dia yang menggigit. Bukankah dia sudah berubah menjadi ular hitam ketika aku bunuh 2 hari yang lalu? Kembali desa itu dirundung duka karena salah satu warganya mati di malam itu. Sementara Tarji tampak geram. Dia seperti sudah siap untuk bertarung menghadapi pembunuh yang sampai kini belum diketahui sosok bentuknya. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.